Halo, berjumpa lagi ya sama saya Herman. Nah, kemarin-kemarin kita sudah belajar cukup banyak ya. Nah, pertemuan kemarin kita bisa sama Pak Efta apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh product owner sama development team. Nah, bagian saya pertemuan 10 itu adalah membicarakan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Scrum Master. Oke. Nah, hal ini penting. Kenapa? Pentingnya ini agar kita dapat menjalankan sebuah proyek Scrum dengan baik dan benar. Itu paling penting. Apalagi kita sebagai Scrum Master ya, itu ibaratnya adalah seorang teacher, seorang pelatih, coach untuk menerapkan Scrum ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, itu role pentingnya kita. Nah, apa sih yang kita boleh lakukan dan harus kita hindarkan dari seorang Scrum Master? Nah, pertama, kita membahas tentang do. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita engage tim untuk berpikir gambaran besarnya seperti apa. Jadi kita memotivasi mereka untuk melihat gambaran besarnya seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah membujuk atau mendorong tim member kita untuk terbuka. Kita terbuka, komunikasi yang baik, komunikasi yang aktif antar member tim, sehingga project akan berjalan lebih lancar. Komunikasi lancar, project lancar gitu. Nah, yang ketiga itu adalah build trust through the accountability. Nah, kita harus membangun kepercayaan itu dari hal-hal yang kita yakin gitu. Kita harus reliable untuk mereka. Jadi mereka bisa depend ke kita juga. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus dihindari dari depend ketergantungan pada kitanya. Ada beberapa yang harus yang kita bataskan. Nah, itu nanti kita bahas di down-nya. Nah, yang keempat itu reinforce the collaboration behavior and effort of the team by recognizing and praising them. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan seseorang itu secara psikologis ya? Maksudnya seseorang itu senang ketika kita itu ternyata, saya itu ternyata dilihat loh kinerjanya, saya dikagumin, kamu ternyata bagus ya, keren ya, bisa cepet ngerjainnya ya, desain kamu cakep ya gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya menurut kita itu kayaknya sesuatu yang simple ya, tapi berdampak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita harus menghindari kebiasaan untuk terlalu ikut campur untuk mencarikan solusi. Jadi bukannya kita mau biarkan mereka seperti itu dan terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi kalau kita selalu yang mencarikan solusi dan lain-lainnya, mereka itu yang tidak berkembang. Itu masalahnya. Mereka merasa nyaman dan start di sana saja gitu, sedangkan mereka harus tetap berkembang. Nah, agile itu salah satunya adalah kita berkembang bersama gitu. Nah, selanjutnya adalah serve as a mediator in a situation conflict to help reach a solution. Nah, ini special case. Nah, ketika terjadi konflik, kita menjadi seorang mediator. Tidak boleh memihak ke siapapun. Tidak boleh memihak ke siapapun. Nah, menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan konflik, biar konflik ini tidak berkepanjangan. Ingat, kalau konfliknya kepanjangan, project juga akan berdampak gitu. Nah, next itu adalah mendorong tim untuk memberikan update dan feedback untuk satu sama lainnya. Jadi kalau kita doang yang hanya
menyanjung mereka, memberikan sanjungan-sanjungan, oh kamu keren, kamu bagus ya gitu, pengembangannya cepet gini-gini. Tapi ada momen gimana kita juga butuh satu sama lain tim melihat, oh ternyata si dia itu bagus kerjanya gitu. Jadi mereka bisa satu sama lain tuh giving a feedback gitu. Oh kamu itu kayaknya agak kurang di sini bro, kamu harus berkembang lagi di sini. Nah mungkin bisa lagi, oh kamu jago ya ngedesainnya, kapan-kapan kamu boleh ngajarin saya deh gitu. Nah itu feedback yang jadinya mempererat antar timnya gitu. Next kita bicarain apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai Scrum Master. Yang pertama, ini catat yang paling pertama, jangan selalu mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam timnya. Walaupun kita nggak bisa diem terus kayak saya tuh tak biasa diem kalau ada konflik atau terjadi problem gitu, apalagi kalau saya tahu solusinya bagaimana. Kasih mereka waktu, kesempatan untuk mereka berkembang gitu. Yang kedua, jangan menekankan kerjaan yang menumpuk pada tim. Jangan sampai mereka overload. Ketika mereka overload, mereka stres, akan terjadi apa? Ruangan kerja yang tidak kondusif. Jadi yang bakal ada kericuhan atau bakal ibarat kita bilang senggol bacok gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu karena overload pekerjaan. Nah, yang ketiga itu adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Apalagi itu kalau berdampak pada tim, jangan kita merasa saya Scrum Masternya, saya tahu mereka bisa kerja lebih cepat kok, saya tahu mereka bisa selesai lebih awal daripada yang ditentukan deadline-nya. Jadi kalau usernya minta dipercepat 2 hari ya, kalian karena merasa pede dan mengatakan saya yakin mereka bisa ngerjain kok, atau saya tahu kok kemampuan mereka bisa sampai secepat itu. Nah tapi kan kita nggak bisa menentukan kalau something happening seperti itu, sesuatu yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi jadi jangan mengambil keputusan seolah-olah kita itu leadernya tim. Itu jangan sampai terjadi. Nah yang selanjutnya itu jangan mendominasi daily scrum. Kita sebagai Scrum Master, kita starting awal dari daily scrum nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang terus mendominasi daily scrum, ya mereka hanya dengerin doang, gitu kan gak baik gitu ya, gak baik. Jadi harus biarkan mereka untuk berkembang. Jadi jangan selalu lulu lagi gitu kan dalam dari scrumnya. Nah selanjutnya, jangan pernah memfilter negatif feedback. Even kita merasa aduh jangan dikomplain gini dong, kasihan mereka sudah berusaha, atau kalau stakeholder merasa saya itu mintanya seperti ini, kenapa dikerjanya seperti ini, kemarin kan kita sudah bahas gini. Terus kita sebagai orang yang berbaik hati gitu kan, aduh jangan dong di feedback gitu langsung keras gitu ke mereka, jangan langsung negatif gini. Mungkin mereka belum sempat mengerjakan atau mereka lupa gitu. Kalau memang itu adalah suatu kesalahan mereka, itu adalah sesuatu yang feedback yang dari stakeholder yang harus disampaikan kepada mereka. Kita tidak boleh memblocking akses mereka. Kasih stakeholder waktu juga atau kesempatan untuk menyampaikan feedbacknya mereka, even itu adalah negatif bukan hanya positif gitu. Jadi jangan ibaratnya itu jangan memanis-maniskan sebuah yang buruk gitu ya, jangan sugarcoating something. Nah next kita adalah jangan pernah mentoleransi sifat yang merusak di dalam tim gitu. Even kita mikirnya ya, aduh sifat dia buruk, yaudahlah
pelan-pelan dia juga bisa pasti belajar. Nanti juga mereka akan terbiasa. Nanti dia juga akan terbiasa dan akan belajar. Tidak semua orang bisa seperti, atau tidak behavior atau sifat-sifat itu tidak bisa kita toleransi terlalu gitu kan, dan menunggu waktu untuk mereka berimprovisasi dan lain-lain. Kalau bisa kasih tahu, oke? Kasih tahu, ini buruk, ini nggak baik. Apalagi yang suka molor-molor gitu kan, suka ngerjain projectnya di pending gitu kan. Aduh, pending dulu deh hari ini, lagi nggak mood. Aduh, besoknya, aduh masih belum mood nih, besok lah ya gitu. Itu kan sebuah behavior yang tidak baik gitu untuk tim kan. Jadi sehingga itu butuh sentilan sehingga mereka sadar jangan mentoleransi sebuah kebiasaan yang buruk dalam tim, sehingga tim itu terhambat untuk mengembangnya. Oke, so kita akhiri di sini. Oke, semoga kalian bisa menjadi Scrum Master yang baik. Oke, menjadi coacher atau pelatih yang baik untuk melatih nilai-nilai Scrum pada pengembangan proyek. Nah, see you in the next video. Jangan lupa ngerjain tugas dan forum. And bye.